Selamat berbahagia pemirsa, salam semangat. Kembali dengan saya untuk beberapa menit ke depan. Pemirsa, saya yakin Anda pasti punya mantan. Bagaimanakah keadaan mantan Anda sekarang? Dan apakah Anda tertarik untuk mengupas tentang mantan? Bagaimana? Baiklah, terkadang kita bisa merasa teringat akan mantan-mantan kita dari masa lalu. Hal ini bisa terjadi ketika kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita atau menghadapi perasaan nostalgia. Mengingat mantan-mantan kita bisa memicu berbagai perasaan dan kenangan. Mungkin ada hal-hal dalam hubungan tersebut yang masih terasa penting bagi kita, atau mungkin ada rasa penasaran tentang apa yang terjadi pada mereka sekarang. Apakah Bapak punya mantan? Punya, Kalau misalkan di total ada berapa mantannya, Pak? nggak terlalu banyak sih, cuman masih bisa kehitung lah. Kehitung. Prediksi aja, Pak, berapa? Saya tidak punya banyak mantan, paling cuma 2 atau 3 lah. Oh, berarti dikit ya, Pak ya? Oke. Menurut Bapak, apakah mantan itu harus dikenang apa harus dilupakan? Mantan itu nggak harus dilupakan, nggak harus dikenang, udah tinggal biasa aja. Mantan itu ibarat sampah, habis mandi sampah dibuang. Oh, jadi intinya pada dasarnya mantan itu ibarat sampah, jadi harus dibuang ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Berarti Bapak tidak setuju ketika orang harus mengenang mantan? Tidak setuju. Sekarang kan kita fokusnya ke masa depan, jangan masa lalu. Itu loh. Ngerti nggak sih kamu? Iya, siap, Pak. Terima kasih, Pak, untuk prinsip dari Bapak seperti itu. Saya menghargai prinsip Bapak untuk tidak mengenang mantan dan lebih memilih melupakan, gitu ya? Iya. Apakah Bapak setuju kalau misalkan kita itu harus hadir ke hari pernikahan mantan? Kalau itu harus hadir. Harus hadir. Kan ada yang beberapa yang menolak dan memilih tidak hadir meskipun diundang gitu, Pak. Tetap kita harus hadir, kita harus menghargai. Oh, gitu ya. Itu juga kalau diundang. Tapi sejauh ini dalam pertanyaan pribadi saya, apakah Bapak pernah hadir ke pernikahan mantan? Pernah. Bagaimana perasaan Bapak saat itu? Biasa aja. Biasa aja. Nggak bersedih, Pak? Enggak, cuman bilang jaga diri baik-baik ya, jangan sampai bercerai. Contohnya ya, tanya sama Feli. Ya, saya pernah mencari janda. Oh, pernah mencari janda. Oke, kayaknya ini untuk topiknya tambah menarik aja. Saya langsung alihkan ke Pak Feli saja, Pak. Oke, siap. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih untuk wawancaranya, Pak. Pak, selamat malam. Di Rincik-Rincik Hujan ini saya datang kembali untuk ya, Pak Feli tadi saya ada instruksi dari Pak Dede, katanya Pak Feli itu pernah pacaran sama janda ya, Pak? Oh, iya. Berarti pada dewak ya? Cuman sebatas dekat. Oh, dekat. Oh, berarti ternyata pada dewak. Dan saya akan klarifikasi lagi kepada dia tentang hoaknya. Semoga dia bisa memberhentikan fitnah-fitnah yang beredar itu ya, Pak. Betul, biar Betul. tidak kemana-mana. Betul, siap. Terima kasih, Pak. Sosok mantan itu di pandangan Pak Feli gitu. Di pandangan Pak Feli seperti apa? Bapak punya motor nggak? Saya punya motor. Ada spionnya nggak? Ada. Mantan itu ibarat spion. Kita cuma hanya bisa menengok ke belakang aja. Nggak usah. Buat pengalaman aja. Yang pahit jadikan pengalaman, yang manis jadikan contoh. Begitu, Pak. Seburuk-buruknya dan sebaik-baiknya mantan tetap membuat kita berubah yang seperti sekarang. Terima kasih, Pak Feli. Topik yang sekarang itu tentang mantan, masih tentang mantan ya, Pak. Apakah Bapak setuju kalau misalkan kita itu diharuskan untuk menghadiri pernikahan mantan? Ya harus dong, Harus. wajib datang. Kita sambil, pokoknya jangan lupa pesan kepada sang suami. Titip baik-baik, titip baik-baik, jaga dia baik-baik, arahkan dia menjadi yang lebih baik. Cakep. Mantap sekali, Pak, mantap. Dan sekali lagi ya, Ya, silakan tambahannya, Pak. dan kalau misalkan pas malam pertama Oke, terima kasih, Pak. Ya. Kalau ada beberapa orang yang pro dan kontra terkait hadir ke pernikahan mantan, karenanya kalau misalkan hadir ke pernikahan mantan, kita akan kembali untuk ke masa lalu itu dan tidak bisa melupakan. Justru malah semakin kebawa perasaan untuk kembali mencintai dia. Ternyata tidak semua orang seperti itu ya, Pak. Jangan. Pro kontra itu wajar, Ya, namanya betul. kehidupan. Ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini sekaligus penutup juga. Apakah Bapak pernah hadir ke pernikahan mantan, Pak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Kenapa memilih? Karena mantan saya belum pada nikah. Apakah ini serius, Pak? Tidak ada satupun mantan Bapak yang menikah? Serius belum? Berarti ini bisa dibilang harus ditelusuri, Pak. Karena kenapa mantan Bapak satupun belum ada yang menikah? Apakah masih berharap ke Bapak ya? Maybe yes.
Terima kasih Pak, mungkin ini pertanyaannya lebih ke pribadi, tapi Bapak bisa menjawabnya dengan lapang dada. Sekali lagi saya informasikan bagi siapa saja yang menonton video ini tidak ada unsur keseriusan yang mendalam ya. Ini lebih ke guyon dan untuk jawab sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jadi para istri-istri di rumah yang menonton juga jangan baper lah. Ini cuma untuk hiburan guyon semata ya Pak. Ini tidak ada unsur untuk menyangkut paut dengan fakta yang sebenarnya. Makna ketika kita menghadiri acara pernikahan mantan adalah keberanian dan kematangan. Menghadiri pernikahan mantan juga mencerminkan keberanian dan kematangan kita sebagai individu. Kita telah mampu melepaskan masa lalu dan memberikan ruang bagi kebahagiaan yang baru dalam hidup mantan kita. Hikmah dalam perpisahan, ketika kita menghadiri pernikahan mantan, kita dapat melihat hikmah dalam perpisahan kita. Kita belajar tentang diri kita sendiri, kebutuhan kita, dan apa yang benar-benar penting dalam sebuah hubungan. Hal ini membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Menghadiri pernikahan mantan juga bisa menjadi simbol persahabatan yang kuat. Kita menunjukkan bahwa kita masih peduli dan menghormati mereka sebagai teman, meskipun hubungan romantis kita berakhir. Ini adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung di masa depan. Sekian dari saya pemirsa, saya pamit undur diri, dan sampai bertemu lagi.